Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari hubungan antar makhluk hidup. Ya, apakah kalian pernah mendengar apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim artinya dengan dan biosis artinya kehidupan. Simbiosis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Dan yang ketiga, simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Ingat, simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Apakah kalian sudah mengetahui apa sajakah contoh simbiosis mutualisme? Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah hubungan bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu akan mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga sendiri akan merasa diuntungkan karena kupu-kupu membantu dalam proses penyerbukan. Contoh simbiosis mutualisme yang kedua yakni burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapatkan untung dengan memakan kutu yang ada di punggung kerbau. Sedangkan kerbau sendiri akan mendapatkan keuntungan yakni tubuhnya bebas dari kutu. Contoh simbiosis mutualisme yang ketiga yakni ikan badut dan anemon laut. Ikan badut merasa diuntungkan karena mendapat perlindungan dari anemon yang memiliki sengatan untuk ikan-ikan predator. Sedangkan anemon laut mendapatkan nutrisi dari ikan badut yang berasal dari kotoran dan sisa-sisa makanannya. Simbiosis yang kedua yakni simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Ingat, simbiosis parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya.
Contoh dari simbiosis parasitisme yang pertama adalah lalat buah dan buah-buahan. Lalat buah mendapat keuntungan dengan cara menaruh telurnya di buah-buahan yang kemudian telur tersebut akan menjadi larva. Namun akan merugikan buah-buahan karena buah-buah tersebut akan menjadi busuk dan layu. Contoh simbiosis parasitisme yang kedua yakni tanaman benalu dengan inangnya. Tanaman benalu merasa diuntungkan karena mendapat nutrisi dari inangnya. Sedangkan inangnya akan merasa dirugikan karena nutrisinya akan diambil oleh benalu. Contoh simbiosis parasitisme yang ketiga adalah cacing tambang yang hidup di dalam usus manusia. Cacing tambang mendapat keuntungan karena menyerap nutrisi dari manusia, sedangkan manusia merasa dirugikan karena nutrisinya diambil oleh cacing tambang dan cacing tambang bisa menyebabkan infeksi. Nah, inilah simbiosis yang ketiga, yakni simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan, tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Ingat, simbiosis komensalisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan, tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama adalah anggrek dengan inangnya. Anggrek mendapat keuntungan karena dapat menempel pada inangnya. Namun, tumbuhan inang tidak merasa dirugikan karena anggrek tidak mengambil nutrisi dari pohon inangnya. Dan tumbuhan inangnya juga tidak merasa diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua yakni hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapat keuntungan dengan cara memakan sisa-sisa makanan dari hiu. Namun, ikan hiu sendiri tidak merasa dirugikan dan juga tidak merasa diuntungkan. Nah, cukup menarik bukan? Materi hari ini tentang simbiosis. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Selalu ikuti channel Kak Wahyu untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.